Halo Sobat Kamera, apa kabarnya? Yang kangen jalan-jalan setelah beberapa waktu lalu kita libur panjang? Yuk sini, ngumpul di sini. Kita akan berjalan-jalan ke Filipina dan China. Dari Ninoy Aquino International Airport, naik pesawat Cebu Pacific, kita terbang ke Francisco B. Reyes Airport atau Busuanga Airport, Coron, Palawan. Dari Bandara Busuanga ke pusat kota Coron memakan waktu 40 hingga 45 menit dengan van. Transportasi dari Bandara Busuanga ke Coron Town biasanya tersedia van shuttle. Sesampainya di pusat kota Coron, kita mencari tour islands hopping untuk mengunjungi berbagai laguna indah di Coron. Kita bisa ikut paket tour yang mencakup Kayangan Lake, Twin Lagoon, Barracuda Lake, Skeleton Work, dan snorkeling di Coral Garden. Paket biasanya sudah termasuk makan siang dan perlengkapan snorkeling. Fasilitas ini sudah termasuk makan siang prasmanan, pemandu berlisensi, peralatan snorkeling, dan transportasi dari dan ke hotel. Perhentian pertama adalah Kayangan Lake yang sering dikenal sebagai danau terbersih di Filipina. Dengan air yang begitu jernih sehingga dasar danau terlihat dengan jelas. Terletak di Pulau Coron, Kayangan Lake dikelilingi oleh tebing kapur yang menjulang tinggi, menciptakan suasana yang eksotis dan menyenangkan. Perjalanan dengan perahu memakan waktu sekitar 20 hingga 30 menit. Sebelum sampai, kita harus mendaki sekitar 300 anak tangga yang cukup menantang, tapi terbayarkan dengan pemandangan puncak bukit yang luar biasa. Turun ke danau, airnya begitu jernih hingga bisa melihat dasar danau. Kayangan Lake memiliki perairan yang sangat tenang sehingga aman untuk berenang. Snorkeling juga menjadi aktivitas favorit di sini. Meskipun ikan yang terlihat tidak sebanyak di perairan laut sekitaran Coron. Namun, formasi batuan bawah airnya sangat unik dan menarik untuk dijelajahi. Air di Kayangan Lake adalah campuran air tawar dan air laut yang menciptakan warna biru kehijauan yang sangat menakjubkan. Kayangan Lake dikelilingi oleh tebing karst yang menjulang tinggi dan dipenuhi vegetasi hijau, memberikan pemandangan yang dramatis dan fotogenik. Setelah puas di Kayangan, perjalanan dilanjutkan ke Twin Lagoon. Tempat ini terkenal dengan dua laguna tersembunyi yang dikelilingi oleh tebing kapur yang menjulang tinggi, menciptakan suasana eksotis dan dramatis. Airnya adalah perpaduan air asin dan air tawar, menciptakan efek termokline yang unik saat berenang. Kapal berhenti di dekat tebing batu besar. Dan untuk masuk ke laguna dalam, harus berenang melewati celah sempit di bawah batu atau menaiki tangga kayu. Di sini, sensasi berenang terasa unik karena campuran air laut hangat dan air tawar dingin dari bawah laut menciptakan suhu yang berubah-ubah. Perhentian berikutnya adalah Barracuda Lake, terkenal dengan fenomena termokline, di mana suhu air berubah drastis di berbagai lapisan. Danau ini dinamai berdasarkan kerangka ikan barakuda raksasa yang pernah ditemukan di dalamnya. Meski dinamai Barracuda Lake, ikan barakuda sebenarnya sangat jarang terlihat di sini. Airnya sangat jernih dan menyelam di sini seperti berada di dunia lain karena formasi batuannya terlihat seperti landscape bawah laut di planet asing. Air di danau ini adalah campuran air tawar dan air asin, menciptakan perbedaan suhu ekstrim. Di permukaan, air terasa sejuk sekitar 28 Celcius.
Tetapi semakin menyelam ke dalam, suhu bisa naik hingga 38 derajat Celcius seperti mandi air panas. Transisi ini menciptakan efek buram di dalam air, mirip dengan Fata Morgana. Berbeda dengan Kayangan Lake atau Twin Lagoon, Barracuda Lake adalah surga bagi penyelam scuba atau freediver. Skeleton Work adalah salah satu lokasi snorkeling dan diving terbaik di Coron, Palawan. Dengan bangkai kapal Jepang yang tenggelam selama Perang Dunia Kedua, yang kini menjadi rumah bagi terumbu karang dan berbagai jenis ikan tropis. Nama Skeleton Work berasal dari sisa-sisa kerangka kapal yang masih terlihat, menyerupai tulang belulang raksasa di dasar laut. Panjang kapal sekitar 25 meter, dengan sebagian besar strukturnya masih utuh, meskipun telah dihuni oleh terumbu karang. Dari permukaan, kerangka kapal tua yang tertutup karang sudah bisa terlihat karena airnya sangat jernih. Bagi penyelam yang ingin menjelajahi lebih dalam, ada banyak bukaan di bangkai kapal yang bisa dimasuki untuk eksplorasi. Mangrove Hidden Lagoon adalah salah satu tempat tersembunyi yang indah di sekitar El Nido atau Coron, Palawan, Filipina. Tempat ini menawarkan pengalaman yang berbeda dibandingkan dengan laguna lain yang terkenal karena dikelilingi oleh hutan bakau yang lebat, air tenang yang jernih, serta suasana yang lebih sepi dan alami. Mangrove Hidden Lagoon adalah surga tersembunyi di Palawan yang menawarkan ketenangan, keindahan alam, serta pengalaman menjelajah hutan bakau yang unik. Cocok untuk mereka yang mencari destinasi yang lebih sepi dan alami dibandingkan laguna-laguna utama di El Nido atau Coron. Jadi, jika Anda mencari petualangan seru di Filipina, island hopping di Coron adalah pilihan yang sempurna. Siapkan kamera, nikmati perjalanan, dan ciptakan kenangan indah di surga tropis ini. Perjalanan kali ini berlanjut ke Tagaytay, tepatnya di Leslie Restaurant, di mana kita bisa menyantap makanan lezat sambil menikmati panorama Gunung Tal dan Danau Tal yang menakjubkan. Gunung Tal, salah satu gunung berapi paling aktif di Filipina, terletak di tengah Danau Tal sekitar 60 km dari Manila. Danau Tal sendiri adalah bawah super vulkanik yang menyimpan pulau Vulcan Point, menciptakan fenomena unik karena terdapat sebuah pulau di dalam danau. Restoran ini menawarkan beragam menu, mulai dari seafood, ayam, hingga daging sapi. Salah satu hidangan khas Tagaytay yang wajib dicoba adalah bulalo, sup kaki sapi yang sangat populer di daerah ini. Bahkan sup sumsum khas Filipina ini merupakan favorit legenda tinju Manny Pacquiao. This is bulalo, and whenever you go to Tagaytay, you should try the bulalo. This is so good. This is beef. Can you see it? This is beef with the bone marrow and of course the vegetables. And how you eat it, you put it in a bowl, just like this. You put the meat and the vegetables. And of course, don't forget the soup. So, you should try the bulalo. Okay. Why we should try bulalo? Is it special from This is special in Tagaytay because the beef coming from Tagaytay is tender and very beefy. It's
It's Spicy, no? It's not spicy. It's just a normal, The normal taste. taste. But the taste of the beef is so good. Okay. It's so beefy. Other one is this is the fried tawilis, and tawilis comes from Taal Lake. Yes, this one. Yes, and this is very famous in Tagaytay also. And people who comes to Tagaytay normally order this kind of food. Why And is this because this only comes from this place, from the Taal, the Taal Lake. It is called tawilis, and so this is fried tawilis. And how you eat it? It's so crunchy. Let me try the tawilis. It's crunchy. It's crunchy. Okay. Recommended. Yes, I recommend it. Recommended. Highly recommended. Okay. Yes, it is highly recommended. Tidak hanya menikmati kuliner khas dengan pemandangan Gunung Tal, pengunjung juga akan dihibur oleh penampilan musisi akustik. Mereka membawakan lagu-lagu dalam bahasa Inggris dan Tagalog, serta menerima permintaan lagu dari para tamu. Di Leslie Restaurant tersedia beragam pilihan menu khas Filipina yang bisa kamu cicipi. Mulai dari hidangan laut, ayam hingga daging sapi, semuanya disajikan dengan cita rasa yang otentik. Saat sore hari, pemandangan di Leslie Restaurant semakin indah. Saatnya berfoto. Setelah kita makan bulalo khas Filipina, kita akan ke Beijing Zoo untuk melihat kelucuan beruang kutub di sana. Sobat kamera, kini kita akan berkunjung ke kebun binatang Beijing atau The Beijing Zoo, sebuah taman zoologi yang terletak di distrik Xincheng, Beijing, Cina. Harga tiketnya cukup terjangkau, hanya 14 yuan atau sekitar Rp32.000. Dan sudah termasuk akses ke rumah panda yang merupakan daya tarik utama di sini. Di rumah panda ini kita bisa melihat bagaimana mereka dirawat dari usia bayi hingga panda siap untuk dilepas di alam bebas. Di sini, panda-panda lucu ditempatkan dalam kandang tertutup dengan dinding kaca, sehingga pengunjung bisa melihat dengan jelas bagaimana mereka dirawat dari usia bayi hingga siap dilepas ke alam bebas. Setelah puas melihat kelucuan panda, perjalanan dilanjutkan ke kandang harimau Cina Selatan dan harimau Siberia. Tak jauh dari sana, terlihat serigala-serigala yang berlarian bebas di dalam kandangnya. Anak-anak terlihat senang melihat serigala-serigala tersebut, tanpa sedikit pun rasa takut di wajah mereka. Nah, tadi kita sudah melihat panda, harimau, dan juga serigala. Sekarang saya mau ajak kita untuk melihat bagaimana serunya beruang kutub bermain-main di dalam air. Beruang kutub putih ini awalnya enggan masuk ke dalam air, hanya mencoba mengambil bolanya yang mengapung di permukaan. Namun tak lama kemudian, ia mengambil ancang-ancang dan wush! Beruang kutub terjun ke dalam air yang dingin, membuat semua pengunjung bersorak senang melihat tingkah lucunya. Pertunjukan beruang kutub benar-benar menarik perhatian pengunjung. Selain beruang kutub, ada juga beruang berwarna coklat yang ditempatkan di kandang dengan jarak yang sangat dekat dengan pengunjung. Di kolam sekitar, kita juga bisa melihat Mandarin duck, sejenis bebek jantan dengan bentuk tubuh dan warna bulu yang unik. Yang tak kalah lucu, kita bertemu red panda. Panda merah, juga dikenal sebagai lesser panda, adalah mamalia kecil yang berasal dari Himalaya Timur dan Cina Barat Daya.
Setelah mengunjungi panda lucu ini, berakhir pula kunjungan kita ke Beijing Zoo. Gemes kan beruang kutubnya? Tapi lihat dari jauh saja ya, serem juga kalau dekat-dekat. Dunia dalam kamera akan segera kembali. Sobat kamera, hari ini kita akan memasuki toko sekaligus pabrik pembuatan giok di Beijing, China. Akuarium yang ada di belakang saya dipahat dari batu giok seberat 5 ton dan dikerjakan oleh 3 orang ahli dalam jangka waktu 15 bulan. Akuarium 5 naga bermain dengan bola jadi daya tarik utama galeri ini. Akuarium ini bernilai 15 miliar rupiah. 5 naga berukir halus tampak bergerak dinamis dalam air. Koin-koin di dalamnya melambangkan keberuntungan. Pengunjung melemparkannya sebagai simbol harapan dan doa. Selain menikmati koleksi giok, pengunjung bisa belajar membedakan giok asli dan palsu. Karyawan toko mendemonstrasikan cara unik seperti mendekatkannya ke lampu atau menggores kaca. Giok asli dengan kekerasan 7 mosh bisa menggores kaca. Nada nyaring saat diketuk juga akan menandakan keasliannya. Karya unggulan lainnya, Happiness Ball, memiliki 3 bola kecil yang melambangkan generasi keluarga bahagia. Giok juga digunakan dalam desain medali Olimpiade Beijing, menegaskan perannya dalam budaya Tiongkok. Pengalaman di pabrik dan toko giok ini semakin lengkap dengan melihat langsung proses pembuatannya. Pengunjung dapat menyaksikan bagaimana giok mentah diubah menjadi karya seni indah melalui teknik pengasahan dan pemahatan yang presisi. Untuk menikmati tur ini tersedia paket seharga Rp460.000 untuk kelompok berkapasitas 10 orang. Bagi yang menginginkan pengalaman eksklusif, paket private ditawarkan dengan harga sekitar Rp1 juta. Cara lain untuk memastikan keaslian batu giok adalah dengan mendekatkannya ke bola lampu. Batu giok asli memiliki transparansi alami. Ketika diterangi oleh cahaya, giok akan memancarkan sinar yang lembut dan merata, memperlihatkan serat-serat halus di dalamnya. Metode lain yang digunakan adalah mengetuk gelang giok. Nada tinggi dan nyaring yang dihasilkan menunjukkan tingkat kristalisasi yang baik, menjadi bukti keaslian giok tersebut. Berjalan-jalan di galeri ini bukan sekedar wisata belanja, tetapi juga sebuah perjalanan budaya yang memperkaya wawasan tentang sejarah dan filosofi giok yang mendalam. Dengan keunikan dan keindahannya, giok tetap menjadi simbol kemewahan, keberuntungan, dan keharmonisan dalam kehidupan masyarakat Tiongkok hingga saat ini. Tersedia giok dari ukuran terkecil hingga yang paling besar. Gimana sobat kamera? Tertarik untuk membeli? Lengkap juga ya perjalanan kita kali ini. Jangan lupa nantikan Dunia Dalam Kamera minggu depan. Salam Dunia Dalam Kamera.